Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika dari kelompok kami. Nah, sebelum lanjut, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Sulistiana dari AKL 1. Nah, kelompok kami akan membahas tentang kombinasi, percobaan, ruang titik sampel, peluang, dan frekuensi harapan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami dari kelas 12 akuntansi 1. Yang pertama, ada Anissa Eka Yuliani, lalu ada Linur Diana, ada Inggar Agustina, ada saya sendiri Linda Sulistiana, ada Nova Afriani, dan yang terakhir ada Oktariani. Nah, ini dia pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada kombinasi, yang kedua percobaan, ruang dan titik sampel, yang ketiga peluang suatu kejadian, dan yang keempat frekuensi harapan. Nah, pembahasan pertama yaitu kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya yaitu NCK sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial K faktorial. NCK adalah jumlah kombinasi, N adalah jumlah total objek dalam kumpulan, K adalah jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. A. Kombinasi K unsur dari N yang berbeda. Contoh soal, seorang penulis memiliki 8 cerita pendek yang berbeda. Berapa banyak cara ia dapat memilih 3 cerita untuk dibuatkan buku? Jawaban, kombinasi 3 cerita dari 8 cerita adalah 8C3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 336 per 6 sama dengan 56 cara. Selanjutnya B. Kombinasi K dari unsur N dengan unsur yang sama. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu sebuah toko buku memiliki 12 novel, 8 komik, dan 5 buku pelajaran. Berapa banyak cara seorang pembeli dapat memilih 2 novel, 3 komik, dan 1 buku pelajaran? Pertama, saya akan menjawab novel. N sama dengan 12 dan K sama dengan 2 novel. 12C2 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 dikali 1 faktorial. Maka 10 faktorialnya kita coret, lalu 12 dikali 11 sama dengan 132 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu 132 dibagi 2 sama dengan 66. Maka hasil kombinasi novel yaitu ada 66 cara. Dan yang kedua saya akan menjawab komik. N sama dengan 8 dan K sama dengan 3 komik. 8C3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. 5 faktorialnya kita coret dan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 dan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 336 dibagi 6 sama dengan 56. Maka hasil kombinasi komik yaitu ada 56 cara. Terakhir saya akan menjawab buku pelajaran. N sama dengan 5 dan K sama dengan 1 buku pelajaran. 5C1 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. 4 faktorialnya kita coret, lalu angka 5-nya pindahkan dan angka 1-nya pindahkan. 5 dibagi 1 sama dengan 5 cara. Maka hasil kombinasi buku pelajaran yaitu ada
5 cara. Maka banyaknya cara yang diperoleh yaitu 66 dikali 56 dikali 5 sama dengan 18.480 cara. Nah, selanjutnya adalah percobaan, ruang, dan titik sampel. Pencobaan. Pencobaan adalah suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Contohnya, 1. Melempar sebuah koin, 2. Melempar sebuah dadu, 3. Melempar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus, 4. Melempar sebuah koin sekaligus, 5. Melempar 2 dadu sekaligus. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang adalah kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu pencobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh soal. 2 dadu dilempar secara bersamaan, tentukan A. Ruang sampel, B. Banyak titik sampel, C. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, D. Kejadian munculnya mata dadu sama. Jawab A. Ruang sampel dari pelemparan dari 2 buah dadu secara bersamaan diperlihatkan pada tabel berikut. B. Titik sampel dari pencobaan tersebut adalah 36. C. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 16, 25, 34, 43, 52, 61. D. Kejadian munculnya mata dadu sama adalah 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian dan semua kemungkinan yang ada. Adapun rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang terjadinya A, NA adalah banyaknya elemen kejadian A, dan NS adalah banyaknya elemen ruang sampel S. Adapun contoh soal, peluang suatu kejadian yaitu sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Kita jawab, yang pertama kita mencari NA. Nah, untuk NA-nya yaitu 3C1. 3-nya itu merupakan kelereng berwarna merah. Nah, satunya yaitu yang akan diambilnya. Maka perhitungannya 3C1 sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita coret, kemudian 3 dibagi 1 sama dengan 3. Untuk NA-nya yaitu ada 3 cara. Selanjutnya kita mencari NS. Nah, untuk NS-nya yaitu 12C1. 12-nya merupakan jumlah semua kelereng dan satunya yaitu yang akan diambilnya. Jadi perhitungannya 12C1 sama dengan 12 faktorial per 12 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial kali 1 faktorial. Maka 11-nya kita coret, kemudian 12 dibagi 1 sama dengan 12. Untuk NS-nya jadi ada 12 cara. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 12. Kita sederhanakan yaitu menjadi 1 per 4. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 1 per 4. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu frekuensi harapan. Harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Rumusnya yaitu FR A sama dengan PA dikali N. Contohnya, bila sebuah dadu dilempar sebanyak 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 2? Jawabannya, N-nya yaitu 300, P-nya yaitu 1 per 6, FR-nya yaitu P
P dikali N. Jadi 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Sekian pembahasan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye.